Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, masing-masing kita sudah barang tentu pernah mengalami berbagai macam kesulitan. Dan begitu juga tantangan-tantangan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan terkadang ada yang lebih besar lagi. Dunia yang luas seakan-akan menjadi sempit tanpa kita menemukan solusi dan jalan keluar dari setiap kesulitan yang ada. Akan tetapi di dalam Islam ada sebuah panduan dan solusi bagi kita tatkala kita menginginkan keluar dari berbagai macam kesulitan, tantangan yang ada di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Dalam surah Al-Insyirah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya di tengah-tengah kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya di tengah-tengah kesulitan pasti ada kemudahan. Tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita bukan berarti kita harus menghindarinya. Namun hendaknya tantangan, kesulitan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita jadikan sebagai suatu pelajaran agar kita mampu dan bisa mengatasinya dan kemudian membuat diri kita berkembang dan kita menjadi orang-orang yang sukses. Kalaupun seandainya kesulitan-kesulitan itu tetap dan ada, dan kita seakan-akan tidak pernah menemukan solusi atau jalan keluar untuk menghadapi kesulitan yang ada. Ada beberapa hal yang hendaknya kita lakukan. Yang pertama, hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW dinyatakan, ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawat wal ard. Doa adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Doa adalah tiang agama. Doa adalah cahaya langit. Doa adalah cahaya bumi. Dari setiap kesulitan, permasalahan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, bila dibandingkan dengan apa yang pernah terjadi dahulu kepada para nabi dan rasul, tidak seberapa yang Allah berikan di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam di saat beliau diperintah oleh Allah untuk membebaskan Bani Israel dari Mesir yang akan dibawa ke sebuah negeri Kan'an. Tatkala itu Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Harun alaihissalam di malam hari datang ke kota Mesir untuk membebaskan Bani Israel. Di tengah-tengah lengahnya Fir'aun dan bala pasukan tentaranya, maka kemudian Bani Israel dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Harun, yang kurang lebih mereka itu hampir sekitar 70.000 orang, untuk menuju ke negeri Kan'an. Akan tetapi pada akhirnya tatkala beliau sampai di tepi Laut Merah, Nabi Musa alaihissalam pada saat itu menemui jalan buntu. Beliau harus menyeberangi lautan yang tidak mungkin bagi dirinya dan begitu juga bagi Bani Israel. Sementara pasukan bala tentara Fir'aun sudah mengejar dari belakang. Dalam keadaan yang sulit seperti itu, Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana doa Nabi Musa alaihissalam, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an. Ya Allah, segala puji hanya bagi Engkau, dan kepada Engkau aku berlindung, dan kepada Engkau aku mohon pertolongan. Sampai akhirnya tatkala itu Nabi Musa alaihissalam dengan doa yang dipanjatkan dengan segala penuh kehusuan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam, idrib bi asokal bahr.
pukul oleh engkau wahai Musa dengan tongkat engkau akan lautan. Begitu dipukulkan oleh Nabi Musa alaihissalam lautan itu, kemudian seakan-akan menjadi jalan. Sampai akhirnya Nabi Musa, Nabi Harun bersama Bani Israel menyeberangi lautan sampai ke tepi seberang sana. Di dalam ketentuan doa ini, doa silahul mukmin. Doa adalah senjata orang-orang beriman. Karena setiap permasalahan, apapun yang ada terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, maka dengan senjata doa itulah bisa terbebas kita dari setiap kesulitan yang ada. Oleh karena itu, di setiap para nabi dan rasul, selalu tatkala mereka mendakwahkan risalah ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah kesulitan mereka selalu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, doa juga dikatakan tiangnya agama. Karena doa ini adalah merupakan suatu ibadah yang paling urgen, paling penting pada saat kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-duha mukhul ibadah. Doa adalah ruhnya ibadah. Tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan pengakuan diri kita. Kita adalah makhluk yang lemah, tidak berdaya, dan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini, tanpa ada yang bisa kita lakukan kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam mengatasi berbagai macam tantangan dan kesulitan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mohon pertolonganlah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Salat adalah merupakan suatu bentuk perwujudan kita sebagai hamba. Kita adalah makhluk yang lemah. Dan begitu juga salat adalah merupakan hal yang sifatnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita dalam keadaan lemah, kemudian kita bisa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan kita melakukan salat. Dan dalam sujud tatkala kita salat itulah amat sangat dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala di tengah kesulitan kita, berbagai macam tantangan yang kita hadapi, pasti Allah akan memberikan ketenangan jiwa kita tatkala kita selalu dalam keadaan mendirikan salat dan kemudian juga bersabar. Pasti ini adalah merupakan suatu jalan keluar yang hendaknya kita lakukan. Kemudian yang terakhir, di tengah-tengah kehidupan kita pada saat sulit, tantangan-tantangan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, hendaknya kita banyak memohon ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa sadar dari setiap kesiapan, dari setiap kesulitan-kesulitan yang menimpa di tengah-tengah kehidupan kita, itu adalah merupakan bentuk dari segala perbuatan maksiat dan dosa-dosa yang telah kita perbuat, yang pada akhirnya menyebabkan diri kita menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan yang ada. Dengan tiga hal inilah, tatkala kita menginginkan lepas dari berbagai macam kesulitan-kesulitan dan mampu menghadapi berbagai macam tantangan, niscaya kita akan mampu dan bisa keluar dari setiap permasalahan kita. Dan begitu juga kesulitan-kesulitan yang ada pada diri kita akan hilang sepenuhnya, karena kita betul-betul mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, ini adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah ketakwaan kita, pasti dari setiap tantangan, kesulitan,
kita akan mendapati jalan keluar di tengah-tengah kehidupan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.